Oke, bagaimana kalau dia menggunakan kaca yang seperti ini? Kalau dia menggunakan lensa tekung, cahaya ininya tidak akan seperti ini, dia akan tersebar. Jadi gimana Pak kalau dia pakai cermin kayak gini Pak? Jadi biasanya ada di jendela-jendela pesawat terbang. Oke? Jadi nanti akan disebarin dulu. Masuk sini dia sebar. Masuk sini dia akan sebar gini. Jadi sebarnya ngeri banget lagi. Ini nanti ini sebarnya akan gini gitu. Jadi nanti bayangannya bukan gini lagi, nggak ada bayangan paling gini-gini aja sama-sama gitu aja. Sama-sama aja bayangannya gitu. Jadi sudah nggak ada bayangan lah kita ngomong. Karena cahayanya apa? Disebar, jadi nggak ada bayangan jadinya. Ngerti nggak? Nih, jadi bayangannya itu ya disebar gitulah. Nah, jadi bayangannya akan jadi gede gitu. Nanti bayangannya jadi gini gitu. Cahaya masuk gitu ya, cahaya masuk. Enggak kayak gini lagi yang tepat pas. Kalau pakai ini. Ini untuk membuat ya kalau saya ngomong kalau ada jendela begini itu membuat ruangan kita lebih terang gitu. Nyebar dia cahayanya. Oke ya. Mengapa nyebar? Karena dia mengurangi intensitas cahaya yang di belakang dia. Sehingga kita ngomong lensa ini lensa negatif, mengurangi. Sedangkan ini apa? Positif. Gunanya apa? Untuk F-nya. Kalau di sini ada soal, dia ngomong sebuah lensa tekung fokus 6 cm, artinya F-nya harus min 6. Harus min 6. Itu gunanya. Hati-hati kalau nggak ada negatif ini kamu nggak salah. Oke, saya ulang. Contoh soalnya gimana Pak? Oke, contoh soalnya. Ingat, semuanya hanya punya satu rumus. Rumusnya cuma satu ini aja. Objek imajiner. Imajiner berarti bayangan. Jadi itu imajiner. Alias bayangan. Kalau O objek. Rumusnya cuma satu. Kalau ada soal cm di depan lensa cembung fokus lensa 6 cm. Berapa jarak bayangan? Misalnya saya bikin gitu, ini saya kecilkan. Berarti kita udah tahu nih ada jarak benda. Jarak benda berarti SO 10 cm. Fokus lensanya F-nya adalah 6 cm. Tidak perlu negatif karena ini lensa cembung. Lensa cembung itu kayak gini, dia mengumpulkan. Berarti saya bisa jadi cari apa? SI. Ditanya SI. Ini F, SO, SI 6, 10, SI. Sehingga SI sama dengan 1/6 kurang 1/10. Diselesaikan.
Di 30, 5 kurang 3. Oke, saya seper SI 2/30. Oke, dapat. Kalau mau cari SI, ya udah saya balikin aja. Jadi boleh balik gini lah, kalau kalian mau tahu ini 1 sama dengan 30 bagi 2, berarti 15. Berarti SI-nya jaraknya adalah 15 cm. Oke, itu gampang. Sekarang ini saya ganti menjadi cekung. Silakan hitung lagi. Oke, ini yang tanya ya. Silakan hitung lagi. Rumusnya cuma 1 ya. Rumusnya cuma ini aja. Silakan. Kalau saya ganti jadi cekung. Nanti visualisasi baru saya berikan. Hitung dulu. Karena visual semalam sudah saya berikan ya. Visualnya, bayangannya itu sudah saya berikan.
Tolong ya, jangan ngantuk ya. Oke. Nah, yang perlu kamu tahu di sini dia yang pentingnya. Karena dia lensa cekung, F-nya itu kalau kamu tulis negatif 6 cm. Nih, negatif 6. Sehingga rumus yang terjadi adalah negatif 10 SI. Jadi ini kalau saya pindah akan menjadi negatif 6 kurang 10 SI. BD yang dengan tadi seperti itu. Oke? Beda yang tadi seperti itu. Ininya F-nya menjadi negatif. Berarti ini adalah 30, negatif 5, negatif 3. Ini negatif 8 bagi 30 berarti. Berarti SI-nya saya balikkan ya. Saya balikkan. SI-nya kan gini saya balik. Berarti 38 berapa itu? Kurang lebih 3,10 35 oh 75 cm. Negatif apa artinya Pak? Kalau ditanya jaraknya, kamu ngomong aja 375. Mau negatif boleh, atau boleh kamu tulis ini 375 cm daerah benda atau objek. Nah, gitu aja. Oke, selanjutnya kita lihat ada pertanyaan yang biasa yang nggak kalah pentingnya, yaitu B, sifat bayangan. Sifat bayangan. Nah, kalau dari hitungan sifat bayangan itu apa? Nah, apakah dia itu nyata atau semu? Apakah dia tegak atau terbalik bayangannya gitu ya? Apakah dia itu diperbesar atau diperkecil? Nah, ini yang ditanya gitu. Sifat bayangan. Oke, ada beberapa sifat bayangan bisa kamu lihat dari hasil SI atau SI-nya. Lihat dari SI-nya. Oke, pertama, kalau ada tanda ini artinya dia semu. Sudah? Artinya dia semu. Ini apa Pak? Kalau ini apa artinya apa? Jarak benda 10 cm. Coba lihat. SO itu adalah 10 cm. SI-nya jadi 3,75 cm. Artinya ini diperkecil. Karena SI itu jaraknya lebih pendek daripada SO. Jadi M itu adalah hasil bayangan. Ini ada yang bayangan dengan yang objek. Objek. Berarti kalau kita lihat ini 375 dibagi dengan 10. Tentu ya 1/3 lebih lah ya. Misalnya gitu ya kalau saya ngomong. Hampir 1/2 lebih lah ya. Ya mungkin gak apa-apa ya ini kira-kira. Intinya dia diperkecil. Intinya dia diperkecil. Karena bayangannya itu lebih pendek, jadi ini diperkecil. Jadi dari sini dibanding dengan jarak benda, berarti kita tahu bahwa ini artinya bayangannya itu lebih kecil. Ini artinya bayangan lebih dekat dari objek.
Nah, artinya ini kecil. Kalau kecil berarti diperkecil. Atau ini lebih kecil. Dari objek. Makanya kita ngomong diperkecil. Jadi ini saya sudah ngomong ini diperkecil. Lebih kecil atau diperkecil. Jadi dari angka yang ini kamu bisa tahu sifatnya. Berarti yang tadi sudah bisa kita tahu, yang sini kita bisa tahu. Masalah satu-satunya yang nggak bisa kalian tahu adalah ini. Tegak atau terbalik? Ya, masalah ini kalian harus gambar. Kayak tergambar. Jadi tadi kita bikin beberapa gambar sifat bayangan dari lensa cekung. Kalau objeknya tetap di sini antara F dengan M atau R itu kelengkungan lensa R-nya. Pakai sinar pertama dan ketiga, nah ketemu di sini. Terus saya bikin lagi yang dekat ya, saya bikin yang dari pusat sampai F antara gambarnya ini. Bayangannya merah putus-putus. Sedangkan ini bayangannya yang ini. Oke. Sifatnya sama, coba lihat. Tegak, betul, masih tegak. Diperkecil ya dari aslinya, ini aslinya hitamnya, bayangannya lebih kecil. Sama ini juga, ini aslinya, bayangannya lebih kecil. Terus semu, Pak, semu kok di daerah ini Pak? Ya semu itu daerahnya ada di sini, di depan benda, tahun lensa. Ini semu. Di belakang lensa ini kan benda ya. Berarti yang di depan lensa kayak benda ini kan depan lensa ya. Area di depan lensa ini namanya area semu. Bayangannya ya, posisi bayangan ya, bayangan. Terus kalau bayangannya terbentuk di sini, ini nyata. Oke, ini nyata. Pak, apa sih Pak? Semu nyata. Oke, semu artinya saya bisa langsung lihat dengan mata. Oke, saya mau kasih tahu yang ini dulu. Pak, maksudnya semu bisa dilihat dengan mata atau apa Pak? Kalau kalian ada loop seperti ini ya, ada saatnya kamu nggak bisa lihat bendanya kan? Nggak gini kan saya nggak bisa lihat bendanya. Ya. Ada saatnya saya nggak bisa lihat bendanya, kayak gini. Saya nggak bisa lihat, sampai kabur total itu saya nggak bisa lihat bendanya. Tadi ya, ini kabur total gitu, nggak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat kalian. Yang seperti ini. Kalau saya bisa melihat tulisan yang kecil ini di sini, yang tulisan kecil, saya lihat pakai ini. Artinya tulisan yang diperbesar, saya lihat pakai ini tulisannya jadi gede. Artinya saya bisa langsung lihat tulisannya menjadi besar. Ingat, langsung bisa lihat. Itu artinya bayangannya semu. Oke, Pak, saya bingung bayangan itu apa. Oke, kalian perhatikan sini. Ingat, sifat bangunan lensa cekung hanya satu. Tegak diperkecil semu. Hanya satu sifat.
Banyak orang yang tidak mengerti tentang ini karena mereka nggak mau berpikir nih, nggak mau coba mendengar. Oke, sekarang Jeremy, Radit, dan Rangga tolong dengar baik-baik. Biar mengerti. Kalau kalian untuk kerja soal hanya bisa menghitung, tapi nggak ngerti, itu nggak bisa, nggak ada gunanya untuk kalian. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, enggak, itu nggak ada gunanya. Oke, saya ngomong ini lensa cerung. Apa yang terjadi pada saat ini tulisan kecil yang saya nggak bisa lihat, ini kecil sekali tulisannya, terus saya perbesar dengan loop kan lensa pembesar ya, bisa kita ngomong, betul ya, lensa pembesar. Saya lihat ini jadi gede nih, waduh. Untuk papan tulis putih, tinta dapat dihapus, tutup kembali setelah digunakan. Ini tulisannya gede. Yang tadi tulisan kecil jadi besar. Apa yang kalau ini yang saya gambar jadi apa? Ngerti nggak? Oke, kalau ini yang saya lihat, saya gambarkan, tolong, seolah-olah sebuah benda ada di sini. Katakanlah ini tingginya cuma 1 mili, 1 milimeter, ngerti ya? Di depan lensa positif saya yang loop, ini loop adalah lensa cembung. Oke, bagaimana sifat garisnya? Kalau lensa cembung, sifatnya lensa cembung ya, L atau M gitu. Sifatnya yang pertama adalah lurus. Tadi saya ngomong dia mengumpulkannya nih, dia mengumpulkan. Tadi ya. Kalau yang lensa cembung kan dia menyebarkan kan, ya. Satu lagi saya pakai yang ketiga. Jadi kedua saya nggak mau pakai yang ini. Oke, nanti ini namanya bayangan. Kalau misalnya ada benda kayak gini, berarti saya akan ikut sinarnya akan ke sini, menuju X ke sini. Terus satu lagi yang menuju ke sini. Kayak gitu. Oke, gitu. Kalau kamu teruskan, ini tidak akan ketemu. Dia makin besar, nggak ada titik temu garis, nggak ada. Tapi dia akan ketemu di sini nanti. Kalau kamu perpanjang, nah kalau kamu perpanjang itu, ternyata bendanya akan bayangannya. Nah, mungkin akan bertemu di sini. Nah, jadi ini adalah bayangan. Mata saya yang tadi ada di sini, mata saya. Nah, saya lihat begini. Yang pendek, tulisannya pendek-pendek gitu, 1 mili. Aku lihat dengan ini saya. Nah, aku dapat bendanya tinggi benar. Ini, yang saya lihat sebetulnya ini, yang tinggi. Bayangannya yang saya lihat, ngerti nggak? Jelas ya? Kalau begini dia pendek, aduh, tak nampak pendek betul, tak nampak, saya tak nampak. Gini. Oke, setelah saya pakai segini, wah ini jelas betul nih, gede banget gitu. Angkat lagi, waduh. Mungkin kalau saya hitung ini ada 4 kali gitu, lebih gede dari asli. Nah, berarti ini bayangannya kita lihat. Jadi bayangan kita itu jadi gede. Nah, yang kita bisa lihat tadi saya ngomong apa? Semu. Yang kita bisa lihat. Pak, saya pusing ya Pak, nggak ngerti. Oke, lu anggap ini cermin.
cermin datar. Dah, udah belum? Cermin datar. Ada seorang berdiri di sini. Nah, angkat lagi nih, dia berdiri di sini. Nah. Sudah? Berdiri di situ. Kalau dia lihat ke sini, tentu ada bayangannya ada di sini, benar nggak? Ya kan? Ada bayangannya di sini. Ada ya? Betul kan? Saya tanya, orang ini bisa lihat ya kan? Dia bisa lihat bayangannya. Ini apa? Bayangan kan yang dia lihat. Sudah? Oke. Yang bisa kamu lihat, saya tanya, apakah dia nyata? Tidak, semu. Makanya kita bisa lihat secara mata langsung, itu namanya semu. Jadi ini areanya semu, karena saya bisa lihat langsung tulisannya. Itu gambarnya gitu. Kalau kamu pakai loop melihat benda yang kecil gini, nah gambarnya itu seperti ini. Yang tadi yang tulisan kecil jadi gede. Nah yang kita lihat ini gede. Sudah? Sudah ya? Oke, nggak masalah. Ingat apa? Yang bisa dilihat dengan mata. Yang bisa dilihat dengan mata langsung. Berarti itu adalah semu. Dan lengkapnya kalian harus lihat di YouTube yang semalam. Jeremy kalau mau bisa lihat YouTube yang semalam. Sudah saya tulis optik 1, 8 optik 1. Entah optik 2, optik 3 ya maksudnya. 7 optik 3 punya yang semalam punya. Ini jelaskan dengan lengkap. 3 sifat bayangan untuk lensa cembung. Untuk di sini, yang tengah-tengah F dan M dan yang di luar. Itu lengkap. Sudah? Oke. Sekarang kita ngomong tentang kacamata. Sudah oke ya? Kacamata. Kita akan ngomong tentang kacamata. Kalau minimal kalian menjadi lebih paham dan ngerti apa yang terjadi pada suatu proses orang berkacamata. Kayak Pak Rian, kalau berkacamata ini rabun, nggak bisa lihat jauh-jauh itu rasanya rabun. Oke, apa yang terjadi? Oke, tolong dilihat. Untuk mata normal, harusnya Pak Rian atau Cincing atau Charlie, kalau jaraknya misalnya sini 100 meter ke ataukah harusnya kita nggak kabur gitu ya, atau 10 meter gitu lah, 10 meter gitu. 10 meter kan kayak saya dari sini sampai ke pintu ruko jaraknya. Kalau kita tidak pakai kacamata, kita lihat orang itu sudah buram kan? Betul nggak, Cincing? Lu nggak pernah lihat ya? Terus kamu makan kamu kacamata? Hah? Hah? Apa? Kacamata radiasi itu ya, anti radiasi. Oh, variasi. Anti radiasi. Oh, anti radiasi aja, bukan minus. Kalau kamu minus, kalau kamu lepas kacamata, kamu kan lihat benda buram kan? Itu artinya minus. Artinya kabur. Oke.
Coba, kalau 10 meter ada benda, mungkin orang gitu ya. Kita lihat ini orangnya berkabur gitu. Dia hanya bisa melihat orang. Nah, dia hanya bisa melihat orang yang jaraknya 2 meter. Baru dia jelas 2 meter gitu. 2 meter berarti jarak saya ke Wilbert gitu, enggak lah ya, kayak gini 2 meter. Aku baru bisa jelas. Kalau ini saya sudah mulai buram dikit, ini ya. Oke? Dia bisa jelas, sangat-sangat jelas 2 meter. Lebih dari ini dia sudah buram. Buram apa ya? Kabur gitu, kabur. Sudah? Nah, harusnya untuk mata normal, mata yang normal ini jaraknya tak terbatas. Sampai berapa jauh pun bisa nggak kabur gitu, ya? Harusnya seperti itu. Sudah? Nah, bagaimana prinsipnya supaya orang yang 10 meter ini yang berdiri orang 10 meter yang tidak kabur bisa menjadi jelas oleh dia. Bagaimana itu jelas? Nah, konsepnya adalah, tolong dengar Jeremy. Dia lihat jelas di mana? Di 2 meter. Berarti seolah benda ini, kan benda nyatanya orang kan, mau ditarik sampai 2 meter, menciptakan bayangan dengan lensa supaya bayangan ini ada benda yang di sini sehingga dia bisa lihat seolah dia di 2 meter. Karena 2 meter dia bisa lihat dengan jelas, ngerti ya? Benda orang yang 10 meter nggak bisa, jadi dipakai kacamata. Bagaimana ini bisa ditarik ke depan? Satu-satunya lensa yang bisa menarik bayangan ke depan adalah lensa cepu. Coba kamu lihat tadi, lensa cepu. Di sini nanti kayak ini F-nya ya, dia ke sini. Oke, misalnya ada orang, nanti yang ke sini. Ya kan? Berarti apa? Yang objek ini jadi dekat, ini jadi bayangan. Ini objek. Bisa ditarik ke sini kan? Benar? Bisa ditarik. Sudah? Bisa ditarik. Dan kita tahu lensanya apa? Sifatnya apa? Lensanya hanya punya satu sifat apa? Kami sifatnya apa satu? Nah, itulah batal itu. Ini semu. Satu sifatnya dia kan? Apa? Tegak. 3 diperkecil. Sudah? Nah, semu berarti kalau saya pakai kacamata ini dengan jarak berapapun kita masih bisa lihat barangnya karena dia semu. Oke? Nah, tegak. Tegak lah kalau kacamata saya lihat kamu lihat terbalik matilah tuh. Ya kan? Terus diperkecil. Kalau kita kacamata kita diperkecilnya sedikit, nggak banyak. Berarti sudah? Karena kalau kita punya ini masih tipis ngerti ya. Jadi perkecilannya tuh dikit banget lah. Sudah ya? Nah, untuk menarik benda yang tak terbatas berapapun, mau ditarik ke 2 meter, nah inilah yang kita mau mengukur berapa kelengkungan lensa ini yang kita mau pakai. Orang kalau yang kita ngomong misalnya Rangga ya, Rangga ngomong, mamanya tanya ke ahli buat kacamata, anak saya minus berapa ya? Oh, anakmu udah minus 3 bu. Minus 3 artinya apa? Jadi minus 3 artinya Rangga memiliki kekuatan lensa cekung
yang kita sebut dengan D, dioptri. Kekuatan lensa cekung dioptri. 3 dioptri. Itu maksudnya gitu. Pak, dioptri itu apa sih Pak? Oke. D itu dalam fisika ditulis ini, super F. Pak, gimana hitungnya Pak? Nah, ada mesin yang kalau di tempat kacamata, kalau kan letakkan ini dan umum gitu ya. Iya. Terus ditulis fokus ya titik merahnya. Ya kalau udah fokus, kalau mau lihat titik merahnya jelas, kamu ngomong. Oke ya, jelas fokus. Jelas. Atau ada yang pakai sinar lensa, sinar inframerah ada juga. Ada yang pakai gambar punya. Iya. Bukan gambar yang baca, bukan. Nanti di apa itunya ada gambar. Kalau di Malaysia punya pakai gambar. Jelas tak? Jelas tak? Ada dua. Oke, maju sedikit. Mana jelas? Mana yang lebih jelas? Yang tadi. Oh, ini yang lebih jelas. Ya. Oke. Artinya dia sedang mengukur berapa jarak tapi pakai simulasi gambar. Berapa jarak kamu bisa melihat dengan jelas? Jarak ini. Oke? Tapi pakai simulasi bedanya dikecilin. Pakai perbandingan lah. Oke? Oke. Sekarang kita bertanya, Pak, kalau seseorang yang bisa melihat benda 2 meter, dia pakai kacamata berapa Pak? Apakah -3 Pak? Oke, kita hitung. Proses yang paling penting di sini adalah menggunakan rumus ininya. Jadi kita mencari super F-nya. Karena super F adalah kekuatan lensa. Ini super F. Nah, yang kedua penting adalah kamu tahu SO yang mana, SI yang mana. SO objek harusnya kita tak terbatas. Kalau mata normal ya, saya anak-anak yang baru ya, yang tidak minus gitu ya. Artinya sampai berapa meter pun dia tidak akan melihat benda kabur gitu. Berarti F objeknya itu tak terhingga. Sedangkan SI-nya tergantung dia itu bisa lihat dengan normal berapa. Kalau 2 meter, berarti ya 2 meter. Ingat, satuan dioptri harus dalam bentuk meter. Nggak boleh senti ya, khususnya ya, ingat ya. Masukkan dalam rumus itu. Super F sama dengan super SO tambah super SI. Sudah belum? Ini harusnya 1 per tak per hingga tambah 2. Kita mencari F-nya ya, super F. Oke. Sesuatu dibagi tak terhingga, nilainya pasti 0. Tambah setengah. Oke? Sudah belum? Sudah ya? Sudah. Ingat, kita sering ngomong untuk lensa cekung F-nya pasti negatif. Tadi ya. Jadi ini saya tulis negatif. Jadi ini nilainya saya tulis ini sama setengah. Alias super F-nya sama dengan negatif setengah. Berarti kalau kamu bisa melihat yang 2 meter dengan alat pendeteksi mata, berarti kamu pakai lensa min setengah, masih ringan atau min setengah. Saya sampai sekarang masih min setengah. Ya, saya sampai sekarang masih min setengah, tidak berat banget. Oke, min setengah. Oke, lihat cara hitungnya ya. Yang penting nih penentuan ini ya. Kenapa objeknya Pak? FI mana Pak? Dia ingin menarik benda menjadi sebuah bayangan yang dia bisa lihat. Dia bisa lihat di mana? 2 meter kan? Berarti benda yang jauh itu, yang dia kabur, seolah-olah dengan lensa ini, benda yang ini ditarik ke depan. Ngerti ya? Ditarik ke depan.
Kayak benda yang jauh itu, yang dia lihat kabur-kabur, ditarik bayangannya ke depan sampai 2 meter. Oh, saya lihat dengan jelas. Itu dia. Sudah belum? Jadi ini harus ada negatif, ingat ya? Dia lahirnya lensa negatif. Oh berarti kamu ini ya, kamu berapa sih minus kamu? Orang tanya ya, enggak. Minus kamu berapa? 2. Tak tahu. Tak tahu ya. Jadi kita ngomong lensanya minus setengah kalau dia 2 meter. Pak, kalau 1 meter Pak, yang dia lihat, nah, itu berat itu. Pak, kalau dia 1 meter Pak, atau 0,5 meter Pak, waduh ini berat betul nih. Minusnya tinggi, setengah meter aja dia bisa lihat. Lebih itu udah mulai kabur. Waduh, berarti kamu tinggal ini kamu kasih 0,5. Berarti setengah dibalik ini jadi 2. Jadi ini ada negatif, ini 2. Berarti super F-nya adalah min 2. Sudah ya? Jadi kalau misalnya ini hanya setengah meter, berarti ini setengah meter nih. Objek apa? SI bayangan. Ingat ya, bayangan benda yang jauh begitu dia nggak nampak. Harus ditarik ke depan. Dengan bagaimana cara tarik ke depan? Menggunakan lensa cekung. Benda yang ini ditarik ke depan. Ini dia. Dan yang ini ditarik ke depan. Tarik sampai di mana matanya bisa melihat dengan jelas. Sudah ya? Pak, bagaimana Pak kalau misalnya orangnya itu salah kasih, dia kasih yang minus 3. Nanti matamu akan semakin rusak kalau nggak cocok. Makin rusak lah. Ngapa? Misalnya harusnya kamu itu 2 meter, dikasih yang begini. Bagi mata kamu yang harusnya 2 meter bisa, lama-lama kamu tuh terpaksa hanya lihat yang di sini. Sehingga nanti otot lensa kamu ini yang dalam terbiasa lihat yang 0,5. Yang nanti yang 2 meter udah nggak bisa lihat lagi. Akhirnya matamu tambah berat dan malah. Makanya dia paling jauh bisa lihat berapa? Oh 2 meter, itu yang nanti jadi tarik. Mana tahu nanti kalian tambah minusnya ya. Tambah minus artinya mata kamu semakin lama semakin parah rusaknya. Yang tadi 2 meter jadi 1,5 meter. Jadi 1 meter, ngerti nggak? Jadi minus kamu semakin tambah. Oke? Sudah? Oke, nanti lihat ini. Ini ulang kedua kali, saya nggak ulang lagi ya. Ingat lah ya. Oke, selanjutnya ini yang kita ngomong apa? Namanya miopi. Rambun jauh. Biasanya anak-anak yang muda lah, karena sering melihat benda-benda dekat. Benda dekat ya, dia sering lihat main HP dekat-dekat gitu. Jadi lensa matanya itu mata di dalam, terbiasa lihat benda dekat, jadi lensanya jadi kaku. Di situ tidak digerakkan. Harusnya lihat yang dekat, kamu harus lihat yang jauh. Nanti mata kamu minusnya bertambah. Jadi kerusakan karena apa? Sering melihat benda yang dekat-dekat, gini terus lagi terus. Oke? Karena fokus kita pakai fokus tuh. Udah capek mata kita nggak mau istirahat. Ya udah, minusmu bertambah nanti. Lensanya jadi rusak. Jadi di situ aja dia nggak bergerak kan? Lensa kamu itu nggak bisa dielastikkan. Lensa mata kita, saya sering ngomong, lensa mata kita itu sebetulnya bentuknya itu kayak gini. Lensa mata yang dalam, dia itu bentuknya cembung. Tapi dia bukan cembung gini, dia agak gini, kayak bukan cembung kayak gini gitu ya, enggak, dia kayak gini. Nah, jadi orang yang ingin tahu, istilahnya bahasa saya dulu, orang yang curiosity-nya itu tinggi,
Itu adalah anak-anak yang pintar. Curiosity-nya tinggi, artinya rasa keingintahuannya itu. Itu berarti orang pintar. Dia akan mencari, ngapa ya begini, ngapa ya gini gitu. Nah, tolong lihat di sini. Tolong. Oke? Apa yang menyebabkan mata kita rusak? Ini rabun jauh, miopi. Ada apa? Jauh dia nggak bisa nampak dengan jelas. Artinya rabun jauh. Sudah ya? Apa yang membuat mata kita bisa rusak? Tolong ya. Oke, pertama saya akan ngomong dulu ini lensa ini. Tolong ya lihat ya. Kalau fokusnya yang di sini, ini fokusnya di sini. Dibanding yang, tolong ya, yuk sama-sama ya, biar kalian tahu apa yang terjadi di mata kalian. Yang fokusnya agak jauh, ini fokusnya. Yang fokusnya agak jauh gitu. Mati. Mengapa Pak saya gambarnya ini seperti ini? Oke. Ini R. R itu adalah jari-jari gitu. Jadi kalau di R berarti ini akan bentuk sebuah. Mati ya. Makanya ini artinya kalau fokusnya setengah dari R. R-nya kalau jauh, fokusnya lebih jauh, berarti dia lebih tipis. Lebih tipis. Ngerti ya? Nah, kalau dia gemuk, karena R-nya itu begini. Berarti R-nya kurang lebih di sini. Berarti fokusnya harusnya di sini. Oke, saya bilangkan ya. Karena R-nya di sini. R jari-jari ya, ngerti ya? Fokus itu setengahnya. Berarti kalau itu fokusnya di sini lah, ngerti ya? Berarti kalau fokusnya dekat atau fokusnya dekat, berarti bentuknya gemuk gitu. Ngerti ya? Oke? Gemuk. Jelas? Sekarang kita akan ngomong mengapa mata bisa rusak. Apa yang terjadi di mata kita? Udah ngerti ya? Jadi ini yang tipis, berarti fokusnya besar, ya, fokusnya besar. Sudah? Maksudnya fokusnya jauh, ini fokusnya jauh. Udah ya? Oke. Kalau ada benda yang kebetulan bendanya ada di sini, nggak mungkin ya fokus kita kalau jadi bola mata gimana Pak? Oke, saya gambar bola mata dulu ya. Ini dia ada otot yang ikat. So nanti baru ke bola mata. Oke, dan di sini ada namanya retina, tempat nangkap bayangan. Kalau ada bayang apapun, ini harus jatuh ke sini. Intinya nanti harus jatuh ke sini lah. Ini jatuh di sini. Oke, kalau nggak ngerti, ini garis kayak apa namanya ya? Sumbunya. Ada benda di sini. Berarti artinya bendanya itu nanti harus ke sini. Oke, ngerti ya? Jadi bendanya harus tepat di jarak retina. Kalau bendanya itu letaknya di sini, misalnya ternyata bendanya ada di sini, berarti kamu tanam. Ngerti? Ngerti tak? Kalau bayangan yang kamu bisa nampak, sekarang kamu pakai tanpa kacamata, kamu bisa lihat. Ini kamu bisa lihat. Sudah?
kamu bisa lihat kalau bayangannya itu ada pas di bola mata kita, belakang bola mata. Oke? Oke. Nah, mantap terus. Oke, kalian pernah merasakan nggak? Coba ya. Kalau kalian coba ambil satu benda, terserah benda apa, mau pena atau apa, terserah. Sudah? Ambil pena atau apa, terserah, lihat. Sudah? Terus satu lagi tangan kamu yang agak jauh. Tangan kamu agak jauh, yang ini dekat agak jauh. Sudah? Nah ya, oke? Nah, lihat yang dekat. Yang jauh masa lihat. Kamu fokus yang dekat, kamu akan nampak yang sebelah sini kayak bayang-bayang. Kalau kamu saat pindahkan fokusmu ke yang jarimu yang jauh, sini jadi bayang-bayang. Ngerti? Artinya saat saya lihat dekat, lensa saya yang ini sedang bekerja. Dia memfokuskan supaya benda, tolong dengan baik. Saya lihat yang dekat, benda jauh di rambu-rambu, nggak fokus namanya. Ngerti? Mengapa? Artinya benda ini yang dekat di sini, saya jatuhkan ke sini. Ngerti? Satu benda yang jauh tadi, yang tangan kita, dia di sini. Makanya kita nggak bisa lihat dengan fokus. Ngerti? Yang kita lihat yang di depan ini, kita membuat ini supaya jatuh di belakang. Saat saya melihat benda ini, benda lain yang jauh di sini. Ngerti? Tak di sini. Sudah ngerti? Saat saya, tolong dengar baik-baik. Saat saya pindahkan fokus saya dari yang dekat ke yang jauh, berarti ini jadi buram-buram. Ini jelas, ngerti ya? Berarti saat saya lihat yang ini, ininya dipaksakan harus sampai di sini. Sedangkan yang ini yang dekat sudah melewati dia. Siapa yang bermain seperti itu? Ini cara mainnya gimana? Kita lihat. Makanya saya ngomong yang gendut dengan yang kurus. Coba lihat. Sudah? Sudah ya? Kalau benda saya di sini, bayangan gimana? Di sini. Terus? Oke. Sini aja, oke. Nanti bendanya akan ada di sini. Bayangan akan ada di sini. Ini bayangan. Sudah? Sudah? Anggaplah ini adalah yang pas di sini adalah retina kamu. Tahu retina ya? Jadi adalah mata kita. Ini lensa. Nanti sehingga bayangan kamu pas di belakang sini. Sudah belum? Sudah? Sudah ya? Sudah belum? Kemudian dengan yang sama ini, fokusnya nggak sama gitu ya. Yang tadi barangnya di sini, memang kita udah pas di mata kita, memang pas di mata kita. Tapi pada saat mau lihat benda yang agak jauh, tangan kita yang jauh, dengan fokus yang begini, yang sama dengan tadi melihat benda yang dekat itu, fokus yang sama, yang terjadi apa? Enggak ya, mata kita cuma sampai sini ya, bulatnya, tadi ya.
Nah, bendanya jatuh di sini, di depan. Saat saya fokus ke benda dekat, aku fokus benda dekat, jadi benda dekat saya fokus, benda jauh adalah buram, ngerti nggak? Ngerti? Berarti lensa saya harus bentuknya gini saat lihat dekat, ngerti nggak? Saat saya lihat fokus yang dekat, yang jauh kan jadi buram kan? Betul? Apa buram? Karena dia jatuhnya di sini. Sudah? Sudah? Sudah ngerti? Mengapa sebabnya saat saya fokus di sini, benda sini buram, saya nggak bisa lihat dengan jelas. Ini jelas banget, ngerti kan? Yang ini jelas, aku fokusnya dekat. Benda sini tak jelas, karena kita tidak fokus, ngerti ya? Ini kondisinya begini. Sudah? Selanjutnya, ini gambar yang kita fokus benda dekat. Sudah? Bendanya anggap ini sama jauh. Yang tadi kalau saya lihat, dia jatuhnya di sini. Bendanya itu tadi ya. Bagaimana caranya supaya pada saat yang tadi ini saya fokus di depan, ini nggak lihat. Sekarang saya mau fokus ke sana. Saya fokus ke yang jauh. Artinya benda jauh ini kena di belakang retina, betul nggak? Ngerti ya? Yang tadi begini, saya tanya, gimana caranya supaya benda ini bisa kena di belakang? Di sini, ngerti nggak? Coba saya gambar ya. Ngerti? Apa artinya? Berarti fokus saya dari sini. Nanti ini seharusnya. Fokus yang tadi di sini, yang dari ini menjadi lebih. Ngerti nggak? Ngerti? Berarti kalau tarik lensa saya yang bentuknya begini, supaya bisa fokus bendanya lebih jauh ke sini, dia harus lebih pipih. Ngerti nggak? Dia harus lebih pipih. Ngerti? Ngerti nggak? Jadi saat kamu lihat benda jauh, lensa mata kita yang di dalam, bukan kacamata ya, dia menjadi lebih pipih. Jadi lensa kita tuh bisa pipih, gendut, pipih, untuk mengatur apa? Bayangan jatuh ke retina. Ngerti sama Mbak? Sudah? Nah, kalau Jeremy main HP kan dekat-dekat, tolong dengar baik, amin. Kok sering gitu sih, amin. Kalau kamu sering lihat dekat pakai yang gini, berarti lensanya kita gendutin. Dan lensa mata kita gendutkan terus. Lensa mata yang di dalam ya, yang di dalam. Bukan yang kacamata ini ya. Kalau kamu main game gini terus ini, berarti ini selalu gendut. Ngerti nggak? Karena kelamaan, elastisitas yang tadinya harusnya kayak permen gum gitu, ngerti kan? Yang bisa tarik-tarik gitu. Karena di sini terus, akhirnya lensa ini mengeras, tak bisa berubah bentuk. Ngerti kan? Dia gini terus, akhirnya dia nggak bisa menjadi pipih karena mengeras. Akhirnya jadilah kamu gini. Kenapa kamu nggak bisa dari gini kan? Kalau tetap pakai yang begini, yang gendut ini kamu pakai terus yang gini kan? Lihat benda jauh kan jatuhnya di sini. Ngerti? Benda dekat kamu lihat, memang betul benda dekat kamu ketemu. Saat melihat benda jauh, kalau kamu nggak bisa berubah jadi begini, lu bendanya jatuh di sini, tak nyampe di belakang, makanya kurang.
Penting. Pak, saya bingung, apa hubungannya nanti Pak sama lihat benda? Nanti kita ngomong tentang kerusakan mata. Di mata kamu rusak kenapa? Karena kamu tuh mempertahankan ini manjil dekat-dekat sehingga elastisitas lensa matamu jadi keras, kayak kurang di olahraga, ngerti ya? Makanya harus orang dekat, kamu harus lihat jauh, yang jauh. Kalau lihat pohon yang jauh-jauh, yang jauh-jauh. Kamu misalnya laki kiri mana? Sudah belum? Sudah? Pak, kita belajar di apa Pak? Jeremy pasti tanya, nanti mungkin tanya, Pak kita belajar apa Pak? Ini untuk apa Pak kita belajar gini Pak? Tolong dengarkan jawaban saya. Jadi kalau anak yang usianya masih di bawah 15 tahun, lensa ini masih bisa kita perbaiki. Kita paksa dia latih, nanti kan? Nanti kita paksa dia latih. Gak mungkin kan orang bisa latih ini, dia dekat, dia jauh, dia dekat, dekat jauh, dia dekat, dekat jauh. Gak mungkin. Jadi coba kalian HP kamu cari alat memperbaiki minus mata. Alat untuk memperbaiki minus mata. Langsung dipakai, nanti kamu akan dilihat bendanya itu nanti ada kayak jalur setelah kamu pakai bendanya itu. Kamu disuruh melihat titiknya yang maju jauh. Nah itu diciptakan alatnya supaya kamu melihat bendanya itu jauh dekat untuk melatih otot-otot ini berusaha untuk menarik dia kembali menjadi elastis. Makanya saya ngomong apa? Lu ngerti ini artinya lu jadi pencipta. Ada nggak barangnya? Begini. Hah? Begini. Ya benar. Ya? Bukan. Kacamata ya, begini katanya, apa namanya? Nah, benda-bendanya minta gini. Yang gitu-gitu bendanya. Oke? Nah, di dalamnya ada diberikan alur untuk merangsang mata kita, nanti dibikin jalur gitu kan, jalur kayak kamu sedang melihat jalur apa namanya? Jalan. Ngerti ya? Kalau lihat jalan kan, kalau ada mobil, ada pohon, dia ada matahari, gunung gitu. Kan kamu matamu pasti terangsang kayak kamu sedang melihat benda jauh, benda dekat, kan ya? Kok dikasih lampu, lampunya maju sini, maju sini. Tadi matamu tersimulasi, oh ini benda dekat, ini benda jauh, kayak gitulah kira-kira. Sehingga otakmu membuat otot-otot ini apa? Pipi cembung, pipi cembung. Dibikin kayak lagi, teng sehingga apa? Akhirnya kamu semangat. Berapa barangnya itu? Coba lihat. Harganya berapa? 800-an, 600-an? Berapa? Tokopedia aja lah, susah banget sih. Iya. Berapa? 100.000. Berapa? Astaga. 100.000. Itu berarti bukan lah. Dia ada alatnya lebih itu. Makanya jangan beli sembarangan ya. Dia harusnya lebih tebal gitu, karena dia mau ada lampu dari kiri ke kanan. Kayak kamu lihat tuh, kayak kamu ini dekat. Nanti kamu suruh lihat yang jauh. Pas gini kamu otak kamu terangsang melihat yang jauh gitu.
Jadi mata kita otomatis ditarik ini. Pas tarik dia menjadi pipi berarti untuk melihat benda yang jauh. Jadi dengan konsep seperti ini dibuatlah alat seperti itu dijual. Jadi kamu tuh menjadi pencipta. Jadi belajar begini bukan kamu jadi kuli. Bukan jadi kuli. Kita ini saintis kalau kamu belajar seperti itu, matematika, fisika, kimia dan lainnya. Kita menciptakan barang. Kalau kimia, kita menciptakan racun. Nggak suka, aku racunin dia, mungkin dia mati. Tanpa terdeteksi oleh dokter. Keren bos. Saya ingin gitu, orang ngejak, racun. Wih, nggak betul ya. Neraka pula kita mungkin. Jadi Robin Hood masa sekarang. Udah, oke. Jadi semua pelajaran yang kita bikin, kalau kamu ngerti, kamu itu adalah bosnya kamu sendiri. Oh, iya. Nah, ya itu. Nah, ini baru betul. Nah, ini. Nah, ini bendanya yang benar baru ini. Nah, dia ada piping gitu. Nah, betul. Ini bendanya baru betul nih. Nah, ini. Bendanya kayak gitu. Ah, ya, gitu. Betul kan? Nah, ini bendanya gitu ya. Agak jauh dia. Enggak yang dekat-dekat gitu. Nah, ini. Jadi itu dijual berapa harganya? 375. Nah, 375 sampai rumah. 1 juta. Itu 1 jutaan. Ya, kualitas ya. Kualitas. Jadi kalau anak kamu misalnya kamu yang masih kamu gitu, itu masih bisa disembuhkan kayak karena masih di bawah 15. Masih bisa. Jadi kamu latih ininya. Paling tidak minusnya berkurang. Jadi ini bukan, tapi kalau yang sudah tua nggak bisa ya, di atas 17 karena udah terlalu lama, dia sudah ngeras. Makanya pada saat Pak Rian di SMP merasa sudah ada minus, waktu itu minus 4 waktu itu. Pak Rian cepat-cepat minta dibelikan kacamata supaya tidak terlalu nambah berat. Kalau kamu nggak pakai, kamu akan tambah berat. Kira-kira gitu. Oke? Jadi saat kamu lihat benda dekat, dia tuh gini gendut. Jatuhnya di sini, di retina. Saat kamu mau fokus benda kamu yang jauh, kamu nggak bisa lagi gitu. Kamu harus atur lensamu. Kalau kamu tetap dengan fokus yang ini, benda yang jauh ini jatuhnya di tempat retina. Kamu tetap akan melihat rambut. Terus nanti matamu otomatis akan membuat dia menjadi gini. Saat kamu melihat benda jauh, lensa mata kita dipipikan supaya benda jatuh di sini. Oke ya. Jadi banyak hal ya, kalau kamu sampai SMA mempelajari kimia, fisika, matematika, itu kamu bukan jadi karyawan, bos. Hanya jadi karyawan sementara. Kamu selanjutnya harus jadi bos karena kamu yang menciptakan barang nanti. Kalau tidak menciptakan barang, berarti kamu yang memberi solusi ke orang. Contoh, kamu sudah menjadi saintis. Yang solusinya saya kemarin ngomong apa? Halo? Sungai-sungai yang di Korea, yang awalnya itu kotornya minta ampun. Korea minta orang Jerman konsultan, itu konsultan saintis tuh. Mereka ada alat kimianya, ada alat fisikanya, yang bisa membersihkan sungai yang kotor menjadi bening. Diundanglah, bayar berapa? Saya mahal lah. Mereka ke sana meneliti. Ini kotor karena apa? Apakah ada faktor fisikanya, dan faktor kimianya, atau faktor biologinya ada di situ. Nah, mereka datang ke sana bukan dengan alat, tapi meneliti dulu. Baru mereka kembangkan dengan teori
fisika kimia mereka membuat, kalau kimia membuat senyawa yang bisa menggumpalkan debu-debu halus yang kotoran air yang kuning-kuning itu, digumpalkan dengan kimia, ditarik menjadi gumpulan besar. Kalau gumpulan besar ini nanti akan ditarik oleh gravitasi, itu lebih, sehingga air jadi jernih. Nah, bagaimana dengan bau? Oke, bau berarti bisa dicegah dengan biologi. Bisa dicegah dengan biologi. Mungkin mereka membuat satu bakteri yang memakan unsur-unsur kimia, bakteri ya ngomongnya, yang menyebabkan bau di sungai itu. Setelah mereka teliti, mungkin 2 tahun kemudian hasil keluar, udah, lu bayar. Karena mereka harus bisa memberi solusi ya, nggak boleh yang gagal ya, nggak yang gagal ya, nggak kata gagal. Nggak ada pemerintah Korea bayar. Ya lu kaya lah, namanya project. Ini namanya saintis. Kamu kerja dengan satu perusahaan, kamu tuh saintis. Sebetulnya kamu bukan bawahan. Kamu cuma share project dengan bosmu. Karena apa? Bosmu dikenal orang karena udah punya perusahaan. Kamu belum kan? Tentu dia cari perusahaannya dong. Bosmu langsung ngomong, Wilbert, cari ke Korea ya. Ini ada project ini, tolong ya. Ya udah, kamu sana. Kalau kamu sudah tahu seperti itu, ada pengalaman di Jerman, di Belanda, setelah 6 tahun, 10 tahun, masa kamu nggak berani bikin perusahaan sendiri? Betul nggak? Bikin di Jakarta. Pasti pemerintah pingin ya seperti itu. Nah, kita berikan konsultasi, ya, dan uang dong, alir. Kamu adalah pemberi solusi dan pencipta. Dan ini ya banyak orang yang, tapi gunanya belajar. Ya, ini Ami bukan termasuk jujur, Ami bukan termasuk golongan yang mau tahu banyak nih. Kalau mau tahu nggak mungkin begitu. Tapi dia berusaha. Tapi menurut saya belum cukup nih. Belum cukup berusaha. Cari sana. Malasnya masih ada nih, gitu loh. Mau sukses tapi malas, gimana ceritanya? Sukses bukan sekedar uang loh. Bagi saya sukses uang iya nomor 1. Cukup, nggak perlu kaya banget. Yang kedua apa? Sukses, bebas. Kamu punya uang, tapi kamu ditekan oleh bos, nggak bebas. Apa yang namanya sukses? No. Kamu punya uang, kamu tidak diperintah orang, kamu bekerja dengan sukanya saya, itu baru sukses. 2 hari. Kita ngomong free finance, free boss. Saya bosnya, itu baru sukses. Kalau lu kerja masih atas perintah bawahan ya susah. Itu bukan sukses. Jadi belajar yang ini bukan untuk tak ada guna. Tahu ini mungkin suatu hari kamu bisa membuat alat yang lebih bagus dari itu. Ngerti nggak? Lebih bagus. Kita sampai jam berapa? Hah? Oke, coba lihat lah. Salah jam pusing pula ya. 3.30. Hah? 3? Aduh, saya tidak dengar. 3.30. Oke, saya rasa sudah cukup lah. Target kita sudah tercapai, tolong. Oke, untuk melihat